Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Itsnain Al-Fakir Husain, SPD MPD, salah satu dosen tetap pada program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara, dengan nomor induk dosen 0925 07 8702. Untuk kali ini, perkenalkan saya memperkenalkan profil mata kuliah Strategi Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Video ini sengaja saya buat untuk salah satu syarat kepesertaan Serdos gelombang pertama tahun 2025, yakni di mana di dalamnya membahas pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja pada tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Baiklah, saya akan memulai memperkenalkan informasi tentang mata kuliah Strategi Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diampu mahasiswa yang letaknya berada di semester 2 dengan bobot 3 SKS dan dikategorikan wajib karena mata kuliah ini cakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa tentang bagaimana mereka dapat aspek sosial emosional strategi ini, aspek sosial anak usia dini, agar kedepannya capaian hasil pelajaran mata kuliah yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Terus capaian kedua menganalisa konsep kurikulum pendekatan ada strategi CPNL prodi pada mata kuliah ini. Teknik tanam ajar CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, memiliki kemampuan menerapkan menguasai konsep kurikulum, pendekatan strategi metode, teknik bahan ajar, media dan sumber belajar yang enfasis, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, serta mampu dalam menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan berkesudahan. CPL berikutnya mampu mengembangkan kurikulum, pendekatan strategi model, metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif melalui perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di lembaga baru. Adapun kemampuan akhir di tiap tahap belajar atau sub CPNK, yang pertama mampu menjelaskan konsep dasar perkembangan sosial dan emosional anak usia dini, faktor-faktor yang mempengaruhi dan relevansi perkembangan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Mampu menganalisis dan berpositif dan negatif dari penggunaan teknologi digital pada perkembangan sosial dan emosional anak, serta mengidentifikasi strategis untuk memanfaatkan teknologi secara positif. Ketiga, mampu merancang kegiatan pembelajaran yang berbasis pengalaman sosial seperti bermain peran dan simulasi yang mendukung keterampilan sosial, empati, dan kemampuan berkolaborasi pada anak usia dini. Keempat, mampu menerapkan pendekatan inklusif yang mendorong penerimaan keragaman, ras, budaya, disabilitas dalam kelompok anak serta merancang aktivitas yang mendorong interaksi positif dan inklusi sosial. Kelima, mampu mempraktikkan teknik mindfulness dan emotional coaching yang membantu anak mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi mereka dengan cara sehat. Keenam, mampu menerapkan strategi positif behavioral support untuk mengelola perilaku anak secara konstruktif, meningkatkan keterampilan sosial, dan memperkuat perilaku positif. Ketujuh, mampu merancang program intervensi sosial emosional yang melibatkan orang tua dan keluarga dalam mendukung perkembangan anak, komunikasi yang efektif, dan penguatan keterampilan sosial. Kedelapan, mampu menggunakan metode observasi dan asesmen untuk mengevaluasi perkembangan sosial emosional anak serta mengidentifikasi kebutuhan intervensi yang sesuai. Deskripsi singkat mata kuliah. Pada mata kuliah ini
Mahasiswa belajar tentang konsep dasar perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Perkembangan sosial emosional anak usia dini di era digital, pembelajaran berbasis pengalaman sosial, pendekatan inklusif dalam pengembangan sosial emosional, mindfulness and emotional coaching untuk anak usia dini, strategi positif behavior support, permainan sosial dan kreativitas dalam pengembangan emosional, intervensi sosial emosional berbasis keluarga, dan teknik observasi dan penilaian perkembangan sosial emosional anak usia dini. Adapun sumber inti materi perkuliahan yang pertama, perkembangan sosial emosional anak usia dini, strategi pengembangan sosial emosional anak usia dini, psikologi perkembangan anak dan remaja, strategi pengembangan karakter dan sosial emosional pada anak usia dini, pembelajaran berbasis permainan untuk mengembangkan sosial emosional anak usia dini, kreativitas dan keberbakatan, strategi mengembangkan sosial emosional anak, mindfulness untuk anak usia dini, teknik dan praktik dalam pengelolaan emosi, panduan praktis positif behavior support untuk guru PAUD. Secara teknis, bentuk perkuliahan dilaksanakan secara klasikal, luar jaringan atau pertemuan kelas, di mana evaluasi tengah semester di pertemuan 8 dan evaluasi akhir semester berada pada pertemuan 16 dengan bobot penilaian 15% untuk hadiran, 20% tugas, 30% untuk evaluasi tengah semester, serta 35% untuk evaluasi akhir semester. Pendekatan pembelajaran pada mata kuliah ini bersifat interaktif, partisipatif, kolaboratif, konstruktif, kontekstual, analitik kritis, praktis, dan aplikatif. Metode pembelajaran yang hendak digunakan pada pembelajaran ini yaitu pembelajaran aktif, problem based learning, pembelajaran berbasis proyek, case study, cooperative learning, tanya jawab, dan ceramah. Pada aspek penilaian, teknik penilaian dan indikator pada pembelajaran adalah alat serta komponen penting untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya, hasil dari penilaian dapat menjadi umpan balik yang positif bagi mahasiswa dan tenaga pengajar untuk dapat meningkatkan proses belajar mengajar. Secara umum, penilaian yang digunakan yaitu penilaian tes dan non-tes. Penilaian non-tes yaitu dalam bentuk pengamatan hasil karya dan unjuk kerja pada proses belajar mahasiswa. Sedangkan teknik tes yaitu tes tertulis. Teknik tes dan non-tes tersebut telah mewakili secara menyeluruh tes sumatif dan formatif pada proses belajar mahasiswa. Kriteria penilaian pada pembelajaran adalah standar atau indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian belajar mahasiswa. Penilaian yang baik membantu dosen untuk memahami sejauh mana mahasiswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan bagaimana proses belajar mengajar dapat ditingkatkan. Adapun kriteria penilaian pada mahasiswa yaitu mencakup pengetahuan, pemahaman, analisis, diagnostik, dan sintesis. Afektif, sikap, partisipasi, motivasi, kerjasama, dan komunikasi efektif mahasiswa. Pada aspek psikomotorik, keterampilan, ketepatan, ketelitian, efisiensi, dan pengimplementasian teori menjadi salah satu faktor besar dalam penilaian juga. Demikianlah rangkaian penjelasan mengenai profil sikap mata kuliah wajib, yaitu strategi pengembangan sosial emosional anak usia dini yang dijelaskan pada semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, dan selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Sudah siang ini ya. Apakah masih semangat? Masih. Iya masih. Sarapan sudah? Sudah. Makan siang?
Ya, pastikan ya gizi Anda ini terpenuhi. Biarpun bagaimana namanya guru, apalagi guru PAUD, ya harus selalu semangat, harus gizi harus seimbang dan lain sebagainya. Karena kita selalu memberikan energi-energi positif kepada anak didik kita. Bagaimana kita mau memberikan kalau kita saja tidak positif? Artinya semangat kita tidak ada, ya kan? Gizi kita juga tidak ada. Nah, maka dari itu kita atau kalian sebagai guru harus menyiapkan diri dulu ya untuk mencapai posisi tersebut sebelum Anda merefleksikannya ke anak-anak yang lain nanti ya kalau Anda jadi guru. Oke, baik, mungkin saya akan awali dengan doa sesuai dengan agama masing-masing dulu ya, doa dimulai. Oke, selesai. Oke, sudah di pertemuan berapa kita? Ya, kelima ya. Jangan hitung yang mata kuliah yang ya pertemuan-pertemuan kita yang di awal itu ya, itu tidak terhitung. Jadi masih pertemuan kelima kita ya, mata kuliah. Nah, ini yang perlu Anda ketahui ya atau pahami. Oke, kita masih lanjut di mata kuliah strategi pengembangan sosial emosional anak usia dini. Sebelumnya kan kita sudah dua materi ya yang kita sudah bahas. Yang pertama itu materi tentang konsep dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi sosial emosional anak usia dini. Dan yang kedua itu strategi pengembangan sosial emosional anak usia dini melalui pemanfaatan teknologi multimedia. Nah, sekarang ini di pertemuan 5 ya kita membuka materi ketiga ya. Ya, itu boleh dibaca sendiri ya. Materinya itu kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman sosial anak usia dini. Nah, ini materi ketiga. Kalau yang masih ingat profil mata kuliah kemarin, ini pasti masih tersimpan di benak Anda atau di catatan Anda tentang materi-materi yang ada ya. Materi ini menghabiskan dua pertemuan. Pertemuan pertama ya ini pertemuan kelima dan pertemuan keenam. Coba lihat capaian pembelajaran ya. Secara umum itu ada tiga yang perlu Anda capai, Anda ketahui, Anda terampil, Anda pahami ya. Ada 3. Yang pertama, memahami dan mengetahui pengertian dan manfaat serta metode kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman sosial anak. Yang kedua, memahami peran pendidik, orang tua, masyarakat dalam menghadapi tantangan pada pembelajaran berbasis pengalaman sosial. Yang ketiga, yaitu mendesain kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman sosial anak usia dini. Di pertemuan ini kita fokus ke dua tujuan ya. Dua tujuan, yaitu tujuan pertama dan tujuan kedua. Memahami dan pengertian manfaatnya dan peran pendidik. Untuk kegiatan mendesain itu di pertemuan selanjutnya ya. Untuk sekelas Anda ya semester 2 ini mungkin akan menjadi pengalaman baru nanti ya mendesain sebuah strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Maka dari itu materi sebelumnya dan materi ini ya Anda harus perhatikan baik-baik, mencatat supaya menjadi referensi Anda ketika Anda membuat merancang sebuah desain. Nah, saya memberikan Anda pertanyaan pemantik ya, dan apersepsi. Apersepsi itu apa? Merefleksi hasil-hasil pembelajaran yang Anda sebelumnya ya, lewat 3 pertanyaan. Sebagai pengantar ya. Yang pertama itu, menurut Anda bisakah peran sebuah media digital dan multimedia dijadikan sebagai alat pengembangan kemampuan sosial anak usia dini? Bagaimana menurutnya Anda? Ada yang bisa jawab? Ya Pak, saya boleh bertanya Pak? Bertanya, menjawab. Menjawab Pak. Menjawab pertanyaan tadi ya. Bisakah peran sebuah media digital dan multimedia dijadikan sebagai alat mengembangkan kemampuan sosial
anak usia ini, kalau menurut saya itu bisa Pak. Seperti pertemuan yang sebelumnya yang telah dikaji dan dibahas bahwa multimedia itu dapat memfasilitasi simulasi situasi sosial anak, seperti contoh penggunaan aplikasi edukatif yang di dalamnya terdapat konten yang mengajarkan anak tentang berbagi, bekerja sama, dan berkomunikasi secara efektif melalui skenario yang menyenangkan dan menantang. Mantap ya. Nah, pertanyaan kedua. Ada yang tahu pengalaman sosial itu apa? Ya, silakan. Kalau menurut saya, pengalaman sosial itu melibatkan hubungan antara individu satu dan orang lain atau dengan lingkungan sosial, Pak. Oh, sudah mendekati ya. Nah, sekarang bentuknya yang kayak bagaimana? Bentuk pengalaman. Bentuknya itu seperti kita bermain bola atau sedang bermain catur, kan melibatkan hubungan kan, pasti Ya, ada itu. interaksi di dalamnya. Oke. Ya, mantap ya. Seperti begitu. Kalau kita sekarang ini, apakah berpengalaman sosial juga ya? Iya Pak. Ya kan? Iya. Ya, berpengalaman sosial. Ada intinya ada interaksi ya. Ini kan kita melakukan kegiatan-kegiatan ini kan kita mendapatkan pengalaman. Sebelumnya Anda kan tidak pernah namanya rasakan kuliah ya. 5 tahun, 4 tahun yang lalu tidak pernah rasakan namanya kuliah. Sekarang ada kuliah, pengalaman. Jadi pengalaman tersebut itu kan kita bisa ceritakan kepada orang. Kita dapat inspirasi kepada orang yang belum merasakannya supaya lebih termotivasi. Ya. Nah, itu pengalaman sosial kira-kira ada nggak dampak positif dan negatifnya? Ada Pak. Ada. Ya, sudah pasti ada ya, mau positif negatif. Ya, tergantung bagaimana individu-individu itu, kegiatan-kegiatan itu bisa memberikan dampaknya tersebut. Kalau kita melakukan pengalaman sosial yang positif, otomatis juga yang kita dapatkan juga positif ya, yang berhubungan dengan pengalaman sosial. Kalau teman-teman ada nggak yang pernah rasakan dalam hidupnya sebuah konflik sosial? Sering Pak. Ayo. Ada yang pernah? Silakan. Atau tidak pernah semua ini? Pernah Pak. Pernah. Iya. Salah satu saja. Coba ceritakan secara singkat. Oke, silakan. Saya Pak. Poin ketiga, coba ceritakan pengalaman Anda saat menghadapi sebuah konflik sosial. Oke, saya akan menceritakan bagaimana sih sebuah konflik sosial itu terjadi. Saya ingin bercerita, sebelumnya saya kan anak organisasi juga Pak, Nah, yang namanya Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, dalam organisasi itu kan, dalam arti organisasi juga memberikan arti bahwasanya organisasi adalah orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Jadi otomatis dalam organisasi itu memiliki satu atau dua orang lebih lah. Nah, dalam satu organisasi itu misalnya ada beberapa opsi nih dari teman-teman pengurus yang memberikan ide-ide, tetapi ada beberapa pengurus juga yang tidak mau dengan opsi tersebut. Yang menurut saya itu sangat sering saya dapat dalam dunia organisasi Pak. oke, mantap ya pengalamannya. Apakah Anda bisa mendapatkan sebuah dari pengalaman konflik sosial yang dari teman-teman yang Anda cerita? Apakah ada konflik tersebut? Apa hikmahnya cuma hanya biasa saja atau yang luar biasa? Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Karena di dalam konflik sosial itu pasti akan memicu orang untuk apa? Untuk Berbincang. ya berinteraksi dan namanya konflik pasti ada upaya untuk menyelesaikan, mencari jalan tengah.
itu tadi kan cerita naskah, cerita-cerita pengalaman pribadi. Sekarang coba kita kaitkan secara teoritis. Ya. Pengertian pembelajaran berbasis pengalaman sosial. Nah ini dia, pembelajaran berbasis pengalaman sosial itu mengacu pada proses belajar melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung. Ada pengalaman, ada interaksi. Sebelumnya mungkin yang saya kasih sebuah buku chapter ya, saya pun sudah bagikan e-book chapter. Di sini yang ada semua teori-teorinya, teori-teori pembelajaran. Inilah dia, ya pendekatan-pendekatan pembelajaran. Dasar pengertian pembelajaran pada pengalaman sosial itu. Dasarnya ini ada 6 ya, teori pembelajaran sosial, teori pembelajaran sosial, teori pembelajaran kolaboratif, teori experiential learning, teori komunikasi praktis, dan teori pembelajaran situasional. Nah, ini dasar teorinya untuk pembelajaran berbasis pengalaman sosial. Ini tidak usah saya terlalu dijelaskan ya, karena sebelumnya itu sudah bahas dan Anda bisa memperkuat lagi di papan bacaan yang saya berikan. Nah ini kan Anda bisa baca ya, bahwa pembelajaran berbasis pengalaman sosial itu fokus pada keterampilan sosial, emosional, kognitif dalam wujud perilaku anak. Ada yang tahu wujud perilaku anak yang seperti yang bagaimana ya? Ya kayak pengendalian diri, sikap prososial, tanggung jawab, ya, bekerja sama. Ya. Kalau komunikasi masuk keterampilan sosial. Masuk kan? Nah, itulah dia. Ya, keterampilan sosial. Boleh bertanya Pak? Siap. Ya. Kan yang sudah jelaskan ini pengalaman sosial dengan interaksi langsung kan? Ya. Kalau TikTok itu media sosial, apakah bisa menjadi media pembelajaran berbasis pengalaman sosial anak usia dini? Nah ini kita melatih ketajaman berpikir Anda ini, menganalisa Anda ini. Langsung pertanyaannya sebagai apa ya? Kekinian sekali. Nah, bisa karena di TikTok itu kan banyak fenomena-fenomena yang bisa kita lihat. Apalagi sekarang media sosial itu dijadikan sebuah ya sarana, segala sarana lah, secara edukatif, pencerahan, hiburan dan lain sebagainya. Asal satu, ya. Tapi sebenarnya semua jawab, hanya sebenarnya akan terjawab. Iya. Ada aturan mainnya dalam penggunaan media sosial ya. Nah, ini dia. Intinya bisa, asalkan ada peran orang lain sebagai pengawas, pengendali. Ya, tergantung ya. Jadi justru karena ada peran-peran orang lain yang membuat TikTok itu menjadi sarana interaksi. Kalau dia yang jadi konsumsi pribadi, nah ini bisa saja hanya bahaya karena tidak ada pengawasan, tidak ada pengendalian. Kalau bisa ya sangat bisa, apalagi namanya sosial media, aplikasi hiburan sangat menarik anak. Nah, kalau menarik tapi tidak ada pengawasan, tidak ada pengendalian, nah, bisa bablas nanti, ya sampai tidak ada yang namanya ilegalisasi. Jadi, oke. Nah, inilah pentingnya pengalaman sosial bagi anak usia ini. Ini Anda langsung baca saja ya. Ini sudah rangkuman dari beberapa pendapat pakar. Jadi pentingnya pengalaman sosial bagi anak usia dini itu ya mengembangkan keterampilan sosial sudah pasti ya, mengembangkan empati dan kesadaran sosial, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, mendorong kemandirian dan kepercayaan diri, menanamkan nilai-nilai sosial etika,
memfasilitasi perkembangan kognitif, pembentukan karakter dan moral, memperkenalkan keberagaman dan inklusivitas, melatih kemampuan pengendalian diri, memperkaya pembelajaran melalui pengalaman nyata, dan mendorong sikap proses. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi kenapa saya agak tunda tadi ya, kurang detail menjelaskan alasan kenapa TikTok itu bisa dijadikan sebagai media atau sarana pembelajaran pengalaman sosial anak. Nah, ini kan coba lihat peran guru, orang tua dan masyarakat. Otomatis ya, kalau namanya pendidikan, apalagi anak usia ini, ya peran guru, orang tua dan masyarakat itu sangat kuat, sangat kaitannya. Nah, ini ada bisa banyak. Kita tidak usah menjelaskan terlalu rinci pengertian-pengertiannya, karena kan ada di mata kuliah yang lain ya, di pengantar pendidikan di semester 1 atau profesi keguruan ini kita sedang bahas ya tentang fungsi-fungsi atau peran-peran atau tugas-tugas para guru, orang tua, masyarakat pada pendidikan. Oke. Kita sudah berada pada akhir pertemuan. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Oke, silakan. Ya, menarik dari kesimpulan pembelajaran pada sore atau siang hari ini, pembelajaran berbasis pengalaman sosial untuk anak usia ini adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan kemampuan sosial emosional melalui interaksi langsung dengan lingkungan dan orang lain. Ya. Oh, itu saja? Iya Pak. Oke. Makanya jadi itulah kesimpulannya. Diharapkan juga nanti implikasi yang diharapkan dari pengalaman sosial ini ya harapannya itu bagaimana guru bisa mengimplementasinya dengan baik lewat perencanaan ya. Usahakan metode pembelajaran yang Anda gunakan semua itu yang berbasis pembelajaran aktif, anak aktif, semua yang terlibat dalam itu aktif, anak, guru dan lain sebagainya ya. Ada peran-peran yang terlihat ya. Implikasi berikutnya bahwa pada pelaksanaan pengalaman pembelajaran berbasis pengalaman sosial ya itu seharusnya senantiasa mementingkan refleksi dan ekspresi diri ya. Luaran, nah itu yang dimaksud perilaku ya, refleksi dari perilaku dan ekspresi diri itu kan juga semua perilaku ya. Itu perlu di perilaku tersebut itu harus direfleksi sedemikian rupa supaya bisa menjadi motivasi dan ada perilaku yang kurang bagus itu bisa dieliminasi ya. Implikasi selanjutnya dari pengembangan pembelajaran berbasis pengalaman sosial ini untuk menjadi modal pengembangan keterampilan hidup manusia. Bayangkan ya, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang sangat berharga karena berhubungan langsung dengan pondasi seorang manusia. Ya. Jadi bayangkan dari pondasi memang sudah kita modali dengan keterampilan-keterampilan hidup, ya dalam berbentuk keterampilan sosial. Bagaimana tadi kita kembali awal-awal tadi pembahasan awal bahwa perkara pengelolaan konflik saja itu sangat bermanfaat untuk kita ketahui atau kuasai ya. Bagaimana ya namanya, karena juga pasti rasa ya, sebagai orang dewasa pasti rasa bahwa konflik itu senantiasa hadir di kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak terampil, kita tidak akan bisa mendapatkan kebutuhan hidup kita yang lebih memadai ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya. Luar biasa pertemuan kita kali ini. Teman-teman juga aktif, mudah-mudahan terus dipertahankan ya keaktifannya. Saya tutup dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.